siapapun dia, saya selalu baik dan selalu bersahabat. Tapi kalau saya udah baik sama dia dan dia mau jahat sama saya akan tunjukkan bahwa saya lebih jahat dari kamu. Kamu diam dulu, goblok. Kan nggak ada yang korban kan? Kau diam dulu kau. Hercules dan John Kay, dua nama yang tidak asing lagi dalam dunia premanisme yang kerap berurusan dengan pihak keamanan. Berikut 7 fakta di antara keduanya. Fakta di balik nama. Hercules bernama asli Rosario Marshall. Nama Hercules yang dikenal saat ini disematkan oleh Kolonel Purnawirawan Gatot Purwanto karena dia saat itu menjadi anak buah Gatot di Tim-Tim. Sesungguhnya, julukan itu merupakan sandi di radio komunikasi Kopassus saat operasi militer di Tim-Tim. Hercules merupakan seorang pejuang pro-integrasi yang dipercayai Kopassus menjaga gudang amunisi. Sementara itu, John Kay memiliki nama asli John Refra. Kata Kay di akhir nama yang dikenal sekarang sesungguhnya merupakan nama tempat di mana ia berasal. Ia lahir pada tanggal 10 September 1969. Fakta awal masuk Jakarta. John Kay merantau ke Pulau Jawa pada tahun 1986. Dari Maluku, John Kay menggunakan kapal laut dengan tujuan ke Surabaya. Alasannya berlayar ke Jawa hanya karena rasa penasarannya akan Jawa yang sering didengarnya. Meskipun tekadnya adalah ke Pulau Jawa, John Kay meminta izin ke orang tuanya untuk pergi ke Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Ibunya pun menghantar anaknya sampai ke ujung kampung dan sebagai bekal perjalanan, ia memberi John Kay uang Rp5.000. Uang tersebut habis saat John Kay masih berada di Elat untuk mengurus KTP. Meski uangnya habis, John Kay tetap nekat menaiki kapal. Sesampainya di Surabaya, John Kay tinggal dengan keluarganya. Namun karena tidak cocok, dia akhirnya keluar dari keluarganya itu dan tinggal di emperan jalan. Untungnya beberapa hari kemudian, ia ditampung oleh keluarganya yang lain. Di Surabaya, John Kay sempat mau mendaftar ke Angkatan Laut. Saat itulah ibunya mengetahui bahwa putranya tak pergi ke Dobo, melainkan ke Surabaya. Pasalnya, John Kay harus menyurati ibunya, meminta surat ijazah, akta lahir, dan surat lainnya untuk keperluan mendaftar Angkatan Laut. Sayangnya, baru mau mendaftar, John Kay langsung disuruh pulang. John Kay memutuskan untuk pindah ke Jakarta, padahal di sana dia tak kenal siapa-siapa selain saudaranya yang merupakan pramugara. Lagi-lagi John Kay nekat. Meski tak punya banyak uang, dia pergi ke Jakarta menaiki kereta. Sesampainya di stasiun Jatinegara, John Kay memutuskan untuk naik bajai. Dia pun tidak mengetahui lokasi persis alamat saudaranya tersebut. Yang ada di kepalanya hanya Berlan, sementara Berlan itu luas. Setelah mengelilingi hampir 1 jam di dalam Berlan, John Kay menemukan rumah saudaranya gara-gara celana yang dijemur. John Kay melihat celana yang dipakai saudaranya saat bertemu dengannya di Surabaya sedang digantung di depan rumah dan ternyata benar itu rumah saudaranya. Berbeda dengan kisah John Kay, Hercules memiliki cerita yang unik dan cukup keras hingga akhirnya masuk Jakarta. Hercules, pria kelahiran Timor Timur itu, adalah seorang pejuang yang pro-NKRI ketika terjadi ketegangan di Timor Timur. Karena sosoknya yang berkarisma, Hercules pun dipercaya pasukan TNI di konflik Timor Timur kala itu memegang logistik untuk Kopassus. Dalam operasi di tim-tim itu, Hercules tiba saat mengirimkan logistik untuk tentara. Tangan kanannya putus saat helikopter yang dinaikinya kecelakaan yang membuatnya harus menggunakan tangan palsu. Selain tangan, 1 bola mata Hercules juga palsu. Hal ini karena dia pernah ditembak di bagian mata. Musibah yang dialaminya di tim-tim kala itu membuatnya harus dirawat intensif di RSPAD Jakarta hingga pulih. Fakta petualangan dalam dunia premanisme.
Saat pulih dari perawatan intensif di RSPAD, petualangan Hercules di ibu kota Jakarta pun dimulai. Dari Hankom Seroja yang menampung dan memberdayakan penyandang cacat seperti dirinya yang mendapat luka cacat dalam operasi Seroja di Timur Timur, Hercules mulai masuk Tanah Abang dan merebut daerah hitam. Ini terjadi dan hampir setiap malam selalu ada korban. Hercules mulai membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang. Dari kelompok kecil hingga memiliki sekitar ribuan anak buah yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Dari situlah perjalanan hidupnya menjadi Hercules yang dikenal sampai sekarang ini ia jalani. Hidup di Jakarta, tepatnya di daerah Tanah Abang yang terkenal dengan daerah lembah hitam atau seperti yang disebut Hercules sebagai daerah yang tak bertuan. Setiap malamnya kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman. Hampir setiap malam, pertarungan demi pertarungan harus dia hadapi. Tidur tidak bisa tenang, pedang selalu menempel di badan, bahkan sekalipun harus selalu membawa pedang, sebab setiap malam musuhnya bisa menyerang. Banyak sudah cerita tentang sepak terjang Hercules dan kelompoknya. Sebut saja kasus penyerbuan harian Indopos gara-gara Hercules merasa pemberitaan di surat kabar itu merugikan dia hingga dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Juga tentang pendudukan tanah di beberapa kawasan Jakarta yang menyebabkan